Halo semuanya, balik lagi bersama Baba dan Sazel. Seperti biasa, kita akan membaca buku Latazan. Kayaknya udah 2 minggu nih kita nggak baca buku. Karena kan kemarin kita lagi liburan lebaran. Niatnya kemarin tuh bawa buku ke kampung, tapi ternyata kondisinya nggak memungkinkan. Jadi kita nggak bisa buat video deh. Nah sekarang kita langsung aja yuk. Dan hari ini judulnya adalah ingat Selalu ingatlah pada surga yang seluas langit dan bumi. Wow. Selalu ingatlah pada surga yang seluas langit dan bumi. Teman-teman perhatikan ya, biar bisa langsung paham. Jika selama di dunia ini Anda menderita kelaparan, jatuh miskin, senantiasa dilanda kesedihan, menderita penyakit yang tak kunjung sembuh, selalu mengalami kerugian, atau diperlakukan secara zalim, maka ingatkan diri Anda kepada kenikmatan surga yang lebih kekal abadi. Apabila Anda benar-benar meyakini jalan ini dan mengamalkannya dengan benar, niscaya Anda akan mampu merubah setiap kerugian menjadi keuntungan dan setiap bencana menjadi nikmat. Orang yang paling berakal adalah yang senantiasa melakukan sesuatu untuk akhirat dengan keyakinan bahwa akhirat itu lebih baik dan kekal abadi. Sebaliknya, manusia yang paling bodoh di dunia ini adalah mereka yang memandang dunia ini sebagai segalanya, tempat dan tujuan akhir dari semua harapan. Karena itu, tidak mengherankan bila Anda melihat mereka adalah orang-orang yang paling gelisah ketika menghadapi suatu musibah dan paling mudah larut dalam penyesalan saat malapetaka merenggut semua milik mereka. Semua itu tak lain dikarenakan mereka hanya memandang, memikirkan, mementingkan, dan hanya berbuat segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan kehidupan dunia yang sangat singkat, fana, dan tidak bernilai ini. Bahkan, seolah-olah mereka tak rela sedikit pun keceriaan dan kegembiraan mereka di dunia ini terkotori dan terusik oleh hal apapun. Padahal seandainya mereka melepas tabir kesedihan yang menutupi hati mereka dan membuka katup kebodohan yang menempel di mata mereka itu, niscaya mereka akan berbicara kepada jiwa mereka tentang masih adanya tempat tinggal yang kekal abadi akhirat, berbagai kenikmatan di dalamnya, dan juga tentang istana-istananya yang megah. Lebih dari itu, mereka juga akan senantiasa terdiam hikmat mendengarkan penjelasan-penjelasan wahyu ilahi tentang alam lain yang lebih kekal abadi. Dan sesungguhnya, demi Allah, alam itulah yang sebenar-benarnya tempat kembali rumah yang layak untuk diperhatikan dan diraih dengan usaha yang keras. Pernahkah kita merenungkan secara mendalam bahwa sesungguhnya para penghuni surga itu tak akan pernah sakit, tak mungkin bersedih hati, tak bakal mati, tak pernah menjadi tua, dan pakaian mereka tak akan lusuh sedikit pun? Pernahkah kita menghayati wahyu ilahi yang menyatakan bahwasanya para penghuni surga itu akan menempati istana-istana yang bagian luarnya terlihat dari dalam dan bagian dalamnya terlihat dari luar? Pernahkah kita mengingatkan diri kita dengan kebenaran berita ilahi yang mengatakan bahwa di surga terdapat semua hal yang tidak pernah dilihat oleh mata, terdengar oleh telinga, dan terbetik di dalam hati manusia? Cobalah Anda renungkan kabar ilahi yang menyatakan bahwa sebatang pohon di surga tak akan selesai dikelilingi oleh seorang pengendara kendaraan selama 100 tahun lebih. Ingatkan pula diri Anda bahwa panjang sebuah kemah yang didirikan di surga dapat mencapai 70 mil lebih. Sungai-sungainya mengalir dengan deras. Istana-istananya sangat indah dan megah. Buah-buahannya menggelayut rendah hingga mudah dipetik. Mata airnya mengalir deras. Tahta-tahtanya demikian tinggi. Gelas-gelasnya tertata rapi. Bantal-bantal sandarannya tersusun rapi. Dan permadani-permadaninya terhampar luas. Demikianlah
Anda seyogyanya selalu mengingatkan diri sendiri bahwa di surga itu terdapat kesenangan yang sempurna, kegembiraan yang agung, dan semerbak wangi yang membaui hidung. Dan penjabaran tentang semua keistimewaan surga itu tak akan habis dalam waktu sesingkat ini. Pasalnya, di dalam surga terdapat berbagai keinginan yang pasti dikabulkan. Maka dari itu, mengapa kita sering lupa memikirkan semua itu dan berbuat segala sesuatu untuk meraihnya? Renungkanlah, apabila tujuan akhir dari perjalanan seorang manusia adalah rumah yang kekal abadi ini, niscaya setiap bencana akan terasa ringan. Berbagai beban kehidupan akan membuat mata tetap berminat dan semua kesengsaraan hidup tetap dapat dijalani dengan riang hati. Maka dari itu, wahai orang-orang yang merasa sedang dilindas kemiskinan, diliputi kesusahan, dan dililit berbagai macam kesulitan, teruslah berbuat kesolehan. Dengan begitu, niscaya kalian akan tinggal di surga Allah, berdekatan dengannya, dan senantiasa mensucikan namanya. Demikianlah maka, salamun alaikum bima sabartum. Maka alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Quran Surat Ar-Ra'd 24. Demikian teman-teman untuk bacaan kita pada malam ini yang mengingatkan kita pada nikmatnya surga. Intinya, poinnya, ketika kita lagi sulit, ketika kita lagi sedih, ketika kita lagi terpuruk, coba ingat kembali cerita-cerita tentang surga itu seperti apa. Wah, tadi penyabarannya banyak banget. Tapi tadi poinnya apa? Segala keinginan akan dikabulkan. Wah, nggak bakal selesai. Ya, apa yang kita inginkan nanti kalau di surga pasti dikabulkan. Kalau di surga, makanya di sini uraian ini memberitahu kita bahwa sepahit apapun kondisi kita, bersabar dan ingat nanti akan ada balasan surga jika kita mengerjakan amal soleh, ya. Poinnya atau kuncinya jika ingin surga, sabar dan melakukan amal soleh. Oke, karena ya itulah ganjaran orang-orang yang soleh. Ganjaran orang-orang yang melakukan amal yang baik. Ganjaran orang-orang yang sabar. Pasti Allah berikan balasan surga. Amin. Semoga bisa dipahamin. Semoga kita bisa mendapat pelajaran. Dan semoga menjadi satu bekal pemikiran agar kita senantiasa sabar dan mau mengingat akan nikmat yang Allah janjikan. Masya Allah. Cukup ya, bener ya, saja bobo lagi. Kita timang-timang biar nyaman, nanti baru ditaruh deh. Sebenarnya saja tuh udah lebih gampang buat boboknya di pok-pok ya. Ntar bobo, jadi nggak mesti harus digendong bacain buku ya. Jadi nggak mesti harus digendong, dibacain buku sampai tidur, enggak. Sebenarnya walaupun nanti saja dibacain buku sampai selesai nih, satu judul nggak selesai, ditaruh tidur gitu. Jadi aman aja ya sayang ya. Baik teman-teman, untuk videonya cukup sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi di video selanjutnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan yang bahagia, insya Allah ya. Namanya juga usaha, dengan usaha itu. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dikuatkan untuk menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Sampai ketemu lagi. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.